Halo, selamat malam. Pada malam ini saya akan membahas tentang mengenai asal-usul dan sejarah Kota Lama Semarang. Kota Semarang di Jawa Tengah merupakan salah satu kota tua di Indonesia yang memiliki riwayat sejarah atau asal-usul yang menarik. Kota Semarang berkembang karena ragam kebudayaan yang mempengaruhi antara lain Islam, Cina, Eropa, dan tentunya penduduk pribumi. Keempat budaya itu berbaur menjadi satu dan meninggalkan pengaruh yang penting bagi kehidupan Kota Semarang. Asal-usul Kota Semarang. Awalnya pada saat itu di Jawa Tengah berdirilah Kerajaan Demak yang merupakan salah satu kerajaan yang bercorak Islam. Hiduplah seorang pangeran yang terkenal dari Kerajaan Demak bernama Raden Madepandan. Beliau ini memiliki seorang putra yang bernama Raden Pandanarang. Seperti halnya dengan bapaknya, Raden Pandanarang ini terkenal sebagai anak yang baik hati, sopan, ramah, dan berbakti kepada orang tuanya. Kemudian Raden Madepandan mengajak anaknya dan para pengiringnya untuk meninggalkan Kesultanan Kerajaan Demak. Kemudian mereka berdua pergi ke arah barat untuk mencari daerah yang baru yang akan ditempati. Berhari-hari dalam perjalanan, akhirnya Raden Madepandan meminta berhenti sejenak dan merasa cocok dengan daerah hutan yang dirasa cocok untuk ditinggali. Hutan itu pun dibuka lalu didirikan pondok pesantren dan lahan pertanian. Tempat yang baru tersebut Raden Madepandan mengajarkan agama Islam kepada para pengikutnya. Lama-kelamaan keberadaan tempat tersebut dan pondok pesantren itu mengundang banyak orang untuk datang menimba ilmu agama di sini. Wasiat Raden Madepandan. Di tempat inilah Raden Madepandan merasa senang hidup bersama putranya. Beliau berharap anaknya nanti bisa menggantikannya sebagai guru agama Islam di tempat tersebut. Sebelum meninggal, Raden Madepandan berpesan kepada putranya agar melanjutkan cita-cita beliau. Tadi, Raden Pandanarang diperintahkan untuk tidak meninggalkan daerah tersebut, dan Raden Pandanarang diminta untuk menyebarkan agama Islam di tempat itu serta mengelola tanah pertanian di sekitar daerah sana. Wasiat ayahnya tadi benar-benar diperhatikan oleh Raden Pandanarang. Raden Pandanarang menjadi seorang guru agama yang menyampaikan ilmu agama Islam kepada masyarakat sekitar dan mengelola lahan pertanian. Dari hasil pertanian didapatkan hasil panen bahan pangan yang melimpah dan dengan relatif singkat. Banyak orang yang datang untuk belajar ilmu agama Islam. Pemberian nama asal-usul Kota Semarang. Pada suatu hari Raden Pandanarang sedang menggarap lahan pertanian bersama para pengikutnya, namun tiba-tiba menjadi sesuatu yang aneh. Di antara pohon yang hijau subur tersebut terdapat beberapa pohon asam yang tumbuh saling berjauhan. Orang-orang yang melihat hal itu juga merasa heran, mengapa di tanah yang subur tersebut tumbuh pohon asam yang saling berjauhan. Demi melihat kejadian yang aneh itu, Raden Pandanarang mengatakan bahwa daerah ini saya beri nama Semarang, yang berasal dari kata asem yang berarti jarang-jarang. Demikianlah asal-usul Kota Semarang yang saat ini menjadi kota yang ramai di Jawa Tengah, bahkan menjadi ibu kota provinsinya.
karena jasanya yang telah membuka dan mendirikan pertama kali kota Semarang, yaitu Raden Pandanarang. Maka beliau diangkat langsung sebagai pimpinan serta mendapat gelar Ki Ageng Pandanarang I. Sejarah perkembangan kota Semarang. Sejarah kota Semarang dimulai sejak abad ke-8 Masehi di kota pesisir utara yang bernama Pragota, yang sekarang bernama Bergota, merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Sebenarnya daerah tersebut merupakan pelabuhan yang di depannya terdapat banyak pulau-pulau kecil, namun dikarenakan pengendapan yang kian banyak hingga sekarang akhirnya membentuk sebuah daratan. Pelabuhan masa lampau itu diperkirakan letaknya berada di daerah Pasar Bulu yang memanjang ke Simongan. Di daerah tersebut terdapat sebuah tempat keberadaan armada milik Laksamana Cheng-ho 1405 Masehi. Pendaratan kapal milik Laksamana Cheng-ho dibangun sebuah kelenteng dan masjid yang sekarang dinamakan Kelenteng Sampongkong. Pada abad ke-15 Masehi, suatu hari ada seorang pangeran dari Demak yang menyebarkan Islam ke daerah Pragota bernama Pangeran Madepandan. Dari waktu ke waktu, daerah tersebut makin subur dengan banyaknya rerumputan dan pepohonan yang tumbuh sangat lebat. Dari sela-sela kesuburan tanaman itu muncullah pohon asam arang. Kemudian daerah itu disebut Semarang. Pangeran Madepandan sering disebut sebagai pendiri desa disebabkan oleh kinerjanya yang baik, dan beliau dipercaya menjadi kepala daerah setempat dengan gelar Kiai Ageng Pandan Arang I. Peninggalan beliau, pemimpin daerah itu digantikan langsung oleh putranya yang bergelar Pandan Arang II atau lebih dikenal dengan Sunan Bayat. Di bawah pimpinan Ageng Pandan Arang II, Semarang semakin jaya sehingga Sultan Hadiwijaya dari Pajang menaruh simpati kepadanya. Semarang menjadi kabupaten. Karena segala persyaratan Semarang menjadi kabupaten telah terpenuhi, maka Sultan Hadiwijaya yang sudah berkonsultasi dengan Sunan Kalijaga pada akhirnya memutuskan untuk menjadikan Semarang menjadi kabupaten. Pengangkatan Semarang menjadi kabupaten tersebut dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal tahun 954 Hijriah sampai tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai hari jadi kota Semarang. Pada tahun 1678 Masehi, pemimpin Amangkurat II dari Mataram telah berjanji kepada FOC untuk memberikan wilayah Semarang sebagai ganti dari hutangnya. Amangkurat II mengklaim bahwa daerah Priangan akan lunas jika pajak dari pelabuhan di pesisir diberikan. Sampai pada tahun 1705 Masehi, Susuhunan Pakubuwono I menyerahkan Semarang kepada FOC atas jasanya membantu merebut Kartasura. Sejak itulah Semarang resmi menjadi milik FOC yang telah dipimpin oleh pemerintah Hindia Belanda. Hetanblad nomor 120 tahun 1906, Belanda membentuk pemerintahan Gemeente atau Kota Madya, di mana pemerintahan Kota Semarang yang dikepalai oleh seorang burgemeester atau wali kota. Sistem pemerintahan Belanda ini hanya berlangsung singkat. Kemudian pada tahun 1942 pemerintahan penjajahan Jepang datang. Pada era pemerintahan Jepang, Semarang dikepalai oleh militer atau shicho dari Jepang dan didampingi oleh 2 orang wakil Fuko Shicho, yaitu dari Jepang dan bangsa Indonesia.
Akan tetapi, pemerintahan itu tetap tidak juga berlangsung lama. Setelah kemerdekaan pada tanggal 15-20 Oktober 1945, terjadilah peristiwa pemuda-pemuda Semarang bertempur melawan bala tentara Jepang yang disebut pertempuran 5 hari di Semarang. Penyerahan kota Semarang kepada Belanda. Sampai pada tahun 1946, Inggris atas nama sekutu menyerahkan kota Semarang kepada pihak pemerintah Belanda. Belanda dengan tipu muslihatnya menangkap Mr. Imam Sujari, wali kota Semarang pada saat itu, tepatnya tanggal 3 Juni 1946 sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun semangat perjuangan para pejuang di Semarang di bidang pemerintahan masih tetap menjalankan pemerintahan dengan sebaik sampai pada Desember 1948. Daerah pengungsian para pejuang Semarang berpindah mulai dari kota Grobogan, Purwodadi, Bubuk, Tegowanu, Kedung Pati, Salatiga, dan akhirnya menetap di Yogyakarta. Raden Patah, Mr. Ihsan, dan Raden Prawotosudibyo adalah salah satu pimpinan yang masih menjalankan pemerintahan dengan baik sampai Belanda membuat Recomba atau Negara Jawa Timur yang bertujuan membentuk kembali pemerintahan Gemeente atau Kota Madia seperti pada masa kolonial dulu yang dipimpin oleh Raden Slamet Tirto Subroto. Tetapi hal itu sia-sia dan tidak membuahkan hasil yang berarti karena masa pemulihan kedaulatan harus menyerahkan kepada Komandan KMKR Semarang pada bulan Februari 1950. Sampai pada tanggal 1 April 1950, Komandan KMKB Mayor Suhardi menyerahkan kepemimpinan pemerintahan Semarang kepada Mr. Kosandibyono. Kemudian dia menyusun kembali aparatur pemerintahan untuk semakin memperlancar jalannya pemerintahan Kota Semarang. Bagi Anda yang ingin lebih bereksplorasi dan mengunjungi tempat bersejarah di Kota Semarang bersama komunitas maupun instansi Anda, cukup. Terima kasih, semoga bermanfaat sejarah Kota Semarang ini yang singkat ini bisa menambah wawasan Anda.